warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 702000121080. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel beserta fungsinya. Nah, video tersebut merupakan sel eukariotik, yang dimana sel eukariotik merupakan sel yang organelnya kompleks yang ciri khususnya memiliki organel yang dilapisi oleh membran sel. Contoh sel eukariotik adalah sel hewan dan tumbuhan, yang dimana pada video ini akan menjelaskan tentang sel hewan. Pada bagian ini adalah yang biasa disebut dengan RE, RE kasar. Nah, RE merupakan organel yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala, yang dimana RE tersebut letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma. Membran RE tersebut merupakan lanjutan dari membran nukleus hingga ke membran plasma. RE di sini pun terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Pada bagian ungu ini disebut sebagai RE kasar karena ada ribosom-ribosom yang tampak berbintik-bintik yang menyelubungi RE tersebut. Adapun fungsi RE kasar sebagai tempat penampungan dari protein yang telah disintesis oleh ribosom. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan bagian penting sel yang berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Dalam nukleus ada beberapa bagian penting, yaitu membran nukleus, nukleus plasma, dan nukleolus. Fungsi nukleus di sini yaitu sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Nah, selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria ini bentuknya bulat panjang yang dibatasi dua lapis membran yang kuat, fleksibel, dan juga stabil, serta tersusun oleh lipoprotein mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai organel pembangkit tenaga atau energi untuk sel hewan maupun sel tumbuhan. Dalam mitokondria ini ada ATP yang merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari proses katabolisme yang terjadi dalam proses mitokondria. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma merupakan materi yang mengisi antara inti dan juga selaput plasma. Sitoplasma berbentuk seperti cairan atau gel-gel yang disebut sebagai sitosol. Adapun beberapa fungsi sitosol yaitu sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Selanjutnya yaitu kromosom, di mana kromosom merupakan molekul DNA yang mengandung materi genetik. Kromosom berfungsi sebagai pembawa materi genetik dari sel induk. Selanjutnya yaitu membran inti. Membran inti merupakan bagian terluas inti yang memisahkan antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol biasanya ada di sel hewan yang merupakan bagian dari sentrosom. Sentriol ini berbentuk silinder dengan diameter kurang lebih 0,2 mm. Sentriol terletak dekat inti sel. Selanjutnya yaitu lisosom, yang dimana lisosom merupakan organel yang sangat kecil jika dibandingkan dengan organel lainnya. Dalam lisosom terdapat bermacam-macam enzim hidrolistik seperti protease, lipase, dan lain-lain. Adapun fungsi lisosom yaitu untuk mencerna substansi yang diambil sel endositosis, peleburan struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel, serta penghancuran diri sel dengan cara mengubah isi lisosom dalam sel. Selanjutnya yaitu RE halus. Mengapa? Karena
Mengapa dikatakan RE halus? Karena tidak ditempeli oleh ribosom seperti RE kasar. RE halus berperan pada sistesis lemak dan steroid. Nah, selanjutnya yaitu badan Golgi, yang dimana badan Golgi itu berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan dari kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, selanjutnya yaitu sitoskeleton, yang dimana sitoskeleton atau yang biasa disebut dengan rangka sel tersusun dari 3 jenis serabut. Nah, yang dimana tiga jenis serabut itu yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedir. Nah, selanjutnya yaitu membran sel, yang dimana membran sel ini terdapat di bagian terluar daripada sel itu sendiri. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung daripada sel. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom merupakan struktur yang paling kecil yang tersuspensi dalam sitoplasma. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Ribosom terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Selanjutnya yaitu vesikel. Vesikel merupakan ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruang tersebut biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosol sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.